warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi menyebut pengucapan alhamdulillah itu kita menggunakan dalam dua versi, karena Aisyah radhiyallahu anha itu istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah. Untungnya ada Aisyah, sampai kita banyak mengetahui ibadah-ibadah sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada Aisyah, sulit kita mengetahui bacaan-bacaan salat sunnah Rasulullah. Sulit kita memahami bagaimana salat malamnya Rasulullah. Dan Nabi itu tidak melakukan ibadah-ibadah salat sunnahnya di masjid. Salat rawatib Rasulullah tidak di masjid, salat tarawih Rasulullah tidak di masjid. Mengapa tidak dilakukan? Karena Nabi memahami dirinya ini menjadi uswah, dia menjadi sumber hukum. Khawatir Rasulullah kalau Nabi melakukan ibadah salat sunatnya di masjid, nanti sahabat menyatakan itu wajib. Nanti di luar di Masjidil Haram itu ada tempat, seluruh area Masjidil Haram diberkahi, tapi ada area titik tertentu yang paling diberkahi, misalnya Maqam Ibrahim. Ada juga yang menyebut dengan dekatnya Hajar Aswad, tinggi antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail. Jadi selalu begitu Pak, dalam mencari berkah-berkah. Nah, di kita ini yang tidak sempat ke tempat itu, Allah juga menyediakan waktu-waktu yang dipenuhi berkah. Di antara satu bulan satu tahun itu ada satu bulan namanya Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu adalah bulan Ramadan. Di antara satu bulan itu, di antara satu minggu itu ada namanya Sayyidul Ayyam. Penghulunya 7 hari, namanya di hari Jumat. Di antara satu hari itu ada lagi waktu yang paling mustajab, itu Sulusul Lail, sepertiga malam terakhir. Di dalam sepertiga malam terakhir itu ada yang paling mulia. Paling mulia itu adalah disebutkan kan, wal mustaghfirina bil ashar wa yastaghfiruna bil ashari yastaghfirun. Itu waktu sahur. Waktu sahur itu dekat sedikit sekali menjelang subuh. Itu tempatnya untuk beristighfar, karena salah satu penghalang dari kebaikan kita itu adalah dosa. Dan doa-doa para anbiya itu tidak banyak menuntut. Nabi Adam waktu dikeluarkan itu tidak marah-marah ke Tuhan. Tuhan, katanya sayang kepada saya. Kenapa tidak dikasih tahu bahwa itu tipu-tipunya di setan? Tidak, Nabi Adam keluar dari surga mendapatkan hukuman, dan Nabi Adam berdoa. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan menyalahkan Allah, tetapi ya Allah, kami yang zalim, bukan Engkau yang salah. Kalau kami yang zalim, maka kami mohon pengampunan-Mu, minta pengampunan kepada Allah. Salah satu hijab dari apa yang kita niat baikkan itu biasanya adalah kesalahan. Nah, yang kedua, waktu Nabi siapa yang dimakan ikan itu? Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus kan dalam Al-Maraghi itu dijelaskan berkali-kali diundi siapa yang untuk menyelamatkan ini kapal, diundilah siapa yang mau dibuang. Nabi Yunus terus naik. Pertama Nabi Yunus. Nah, Qur'an bilang jangan Nabi Yunus, orang baik itu kasihan.
diundi lagi. Nabi Yunus lagi 3 kali diundi, akhirnya dibuang. Nabi Yunus tidak marah ke Tuhan. Kalau kira-kira kalau kita protes nih, kenapa saya? Nah itu disebut orang yang tidak beriman. Kenapa saya? Tapi apa? Dia mensucikan Allah ketika masuk dimakan oleh ikan. La illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Bayangkan, Bu, Pak. Sudah jelas-jelas banyak pilihan di situ. Kenapa dia jatuh? Pak? Sama kita, Pak. Ada tetangga tidak pernah sholat, sehat-sehat lututnya sampai 70 tahun. Ada yang rajin berjamaah 60 tahun, Pak. Sudah tidak bisa jalan. Ini menyesali ke Tuhan. Wah, itu di sebelah tidak pernah jatuh pagi ke masjid anunya kakinya. Kenapa? Sehat-sehat. Saya ini tidak pernah tinggalkan masjid. Ini Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita, la ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci, tidak salah. Itu kalau kita menyebut subhanaka berarti kesalahan di kita semua. Makanya waktu kita selesai istighfar di sholat, kita ikuti dengan subhanaka. Subhana itu maha suci Engkau ya Allah. Tidak kembali ke Allah, tetapi kembali ke kita. Kalau ada yang salah ya Allah, saya yang salah. Engkau tidak pernah salah dalam membuat keputusan. Yang terakhir Bapak-bapak, menyambut bulan suci Ramadan ini, kita memohon kepada Allah dan saling mendoakan, memohon memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi kita saling memaafkan. Tadi dibacakan di ayat itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu alladzina yunfikuna fis-sarra'i. Di antara ciri orang yang ikhlas mendapatkan keagungan Allah, yunfikuna fis-sarra'i, itu mengeluarkan dalam keadaan gembira, wad-dharra'i, dan dalam keadaan susah. Ini susah. Bersedekah dalam keadaan susah dan bersedekah dalam keadaan gembira. Banyak orang bisa bersedekah kalau lagi banyak uangnya, tetapi sedikit orang yang bisa bersedekah kalau dia juga susah. Maka sebenarnya ayat yang dibaca itu adalah membangun sikap mental. Bisarra'i wad-dharra'i. Sikap bersedekah itu dalam keadaan gembira atau dalam keadaan susah, lapang atau sempit. Lapang atau sempit. Jadi kalau sempit sedikit tumbuh, kalau lapang banyak. Bisarra'i wad-dharra'i wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang lain. Itu wal 'afina itu dalam bahasa Arab itu sebelum orang minta maaf. Jadi sebelum orang meminta maaf, kita memaafkan. Jadi mungkin ada kesalahan saudara kita, sebelum meminta maaf kita maafkan. Itu Nabi setiap mau tidur, di samping istighfar kepada Allah, juga tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur sebelum memaafkan kesalahan orang lain. Maka kata ulama, tidak ada kesalahan orang lain yang bermalam pada diri Rasulullah. Nah kita toseng kasih bermalam, mau bikin tidur cari strategi bagaimana balas dendam. Akhirnya tidak bisa tidur karena belum temu bagaimana strategiku balas dendam. Alhamdulillah silaturahmi ini kita saling memaafkan. Insya Allah kurang lebih 15 hari lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Kita raup sebanyak-banyaknya berkah di bulan suci Ramadan itu, kita ambil sebanyak-banyaknya manfaat bulan suci Ramadan. Insya Allah kita ketemu setelah bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan sudah mendapatkan keberkahan itu. Marilah kita berdoa Bapak dan Ibu berkah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.